Teriakan dan suilan warga terdengar seiring tertangkapnya pengendara motor yang menggunakan knalpot brong. Warga terlihat puas dengan tindakan tegas petugas dalam sebuah razia yang digelar petugas gabungan dari Polres Pangandaran. Sejumlah pengendara diberhentikan karena kedapatan menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Kendaraan yang terjaring razia kemudian diarahkan ke pos pengamanan. Tercatat lebih dari 40 unit kendaraan ditahan. Tindakan tegas ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat dan wisatawan yang merasa terganggu dengan suara bising knalpot saat menikmati malam liburan. Ya, kita cek pemilikannya, sekolah mahasiswa, ya, kita akan kasih peringatan untuk malam hari. Karena masih ini, taruh dulu di pos, nanti dicek dulu kalau kenapanya. Usai penertiban, situasi di kawasan wisata Pangandaran kembali kondusif. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Seratus kilogram sabu disembunyikan di dalam pintu mobil yang diderek. Polisi tangkap 2 kurir. Wacana pilkada kembali di tangan DPRD mencuat, sejumlah pihak menilai upaya hilangkan kedaulatan rakyat. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda pada malam hari ini. iNews Malam akan kami buka dengan informasi. Hari pertama tahun 2026 diwarnai dengan tawuran antar remaja di kawasan Klender, Jakarta Timur. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Bentrok antar kelompok pemuda pecah di Jalan Layang Klender, Jakarta Timur usai pergantian tahun. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat sejumlah orang mengarahkan kembang api kepada lawannya. Akibat insiden ini, sejumlah pengendara memilih memutar balik lantaran takut terkena petasan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, polisi menemukan sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Jakarta kita ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Diduga salah paham saat membakar petasan, puluhan pemuda dari 2 kelompok terlibat saling serang dengan petasan dan kembang api saat memeriahkan malam pergantian tahun di Goa. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak cepat dan membubarkan kedua kubu sebelum menimbalkan korban. Aksi saling serang ini terjadi di tengah Jalan Sirajudin Rani sesaat setelah puluhan warga memeriahkan malam pergantian tahun baru di Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kedua kubu saling lempar petasan hingga kembang api. Aksi saling serang dengan petasan ini pun membuat sejumlah pengendara terpaksa berhenti. Para pengendara enggan melintas karena takut terkena ledakan petasan dan kembang api. Polisi yang menerima laporan warga langsung ke lokasi dan membubarkan kedua kubu yang terlibat saling serang karena mengancam keselamatan serta dapat menimbulkan korban. Terjadi perang kelompok di Kelurahan Bonto dan dengan menggunakan kembang api petasan, sehingga kami dari tim posisi melakukan upaya pencegahan
Tidak ada korban dalam aksi saling serang ini menggunakan petasan dan kembang api. Pasca tawuran, polisi melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian agar tawuran tak terulang kembali. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 2 kurir sabu dengan modus mobil yang ditowing di Bekasi, Jawa Barat. Barang haram tersebut rencananya akan dikirim dan diedarkan di Jakarta. Mobil mewah yang diangkut menggunakan truk towing ini dihadang petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat melintas di Jalan Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya, sejumlah kemasan makanan durian berisi sabu-sabu ditemukan tersembunyi di dalam door trim atau panel pintu mobil. Dari pengungkapan tersebut, polisi melakukan pengembangan dan kembali menemukan mobil mewah lain yang membawa sabu di daerah Tambun, Bekasi. Saat diperiksa, kedua kurir mengaku menerima upah puluhan juta rupiah untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada seseorang di Sumarekon dan Tambun. Sebanyak 99 paket ini atau dengan total berat 100 kg ini akan diedarkan untuk di wilayah Jabodetabek. Ya. Dan salah satunya adalah akan masuk ke Kampung Bahari. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Selain sabu, polisi juga mengungkap peredaran narkoba jenis ekstasi sebanyak lebih dari 17.000 butir serta 900 cairan liquid mengandung narkoba. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas dan 5 lainnya luka usai minibus yang dikendarai bannya pecah dan menabrak pohon di Pondok Joyo, Jombang, Jawa Timur. Seluruh korban langsung dirujuk ke puskesmas terdekat. Usai memastikan seluruh korban telah dievakuasi, warga secara gotong royong membalik minibus yang melintang setelah mengalami kecelakaan tunggal di jalan Desa Pondok Joyo, Jombang, Jember, Jawa Timur. Namun minibus kembali terbalik karena kondisi tanah yang miring. Tak jauh dari minibus, 3 korban dinyatakan tewas di tempat, sementara 5 orang lainnya luka parah. Menurut polisi, insiden bermula saat minibus yang bermuatan 8 orang pulang dari liburan di Kebun Teh Gunung Gambir. Saat di lokasi, ban kanan depan pecah dan minibus terguling hingga menabrak pohon asam. Kalau dari informasi dari masyarakat, ban pecah sebelah kanan, memang kaca juga ban pecah, jadi menabrak pohon, langsung mengguling. Untuk memastikan penyebab pastinya, Polantas Resort Jember langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah insiden kebakaran terjadi di area Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Sebuah mobil terbakar di area parkir dan sempat membuat pasien serta keluarga panik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini memicu pertanyaan terkait sistem keamanan dan mitigasi darurat di lingkungan rumah sakit. Pak Herman, di bawah Herman yang bawah Herman. Ada api di bawah tuh. Satu unit minibus tiba-tiba terbakar di area parkir RSUD Banten, Kota Serang. Kejadian ini sempat memicu kepanikan pasien dan keluarga yang sedang menunggu pelayanan medis. Warga takut api di kendaraan itu akan merambat hingga ke rumah sakit. Petugas keamanan dan staf rumah sakit segera melakukan penanganan dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Beruntung api berhasil dipadamkan sehingga tidak merambat ke tempat lain. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di bagian mesin mobil. Satpam itu saya lihat sempat madamin mobil itu supaya nggak, karena kan parkirannya rame ya, posisinya lagi rame, sebelah kiri kanan tuh banyak mobil gitu, lagi banyak parkiran tadi siang. Berarti yang nengok warga sini pada panik ya, gimana? Ya tadi juga ada sempat panik ya, ada beberapa keluarga pasien juga panik yang bawa keluarganya ke rumah sakit RSUD Banten ini. Tak ada korban akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Mobil jenis sedan mewah ini sudah dalam kondisi rusak berat di bagian depan usai mengalami kecelakaan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Kerusakan terjadi pada bagian bemper depan serta ban sebelah kanan mobil yang pecah. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang wanita muda melaju dari arah Sudirman menuju Harmoni. Saat melintas Bundaran HI, mobil kehilangan kendali dan menabrak separator busway. Pengemudi sedan mengaku kecelakaan terjadi usai dirinya diserempet oleh bus Transjakarta. Bus yang melaju kencang di sisi kanan menyenggol kendaraannya hingga kehilangan kendali dan akhirnya menabrak separator busway. Ya, ke Sisi Barkemang. Nah, ini mau ke arah mana, Kak? Mau pulang ke rumah. Mau ke rumah. Ini mobil kenapa, Kak? Iya, memang nabrak aja apa. Nabrak apa emang, Kak? Bis. Kebetulan tuh bis tuh selalu pertama nyerempet saya oke, no problem. Tapi kali ini kayak ini luar biasa sih menurut saya. Cuma nanti proses hukum aja. Kan ada CCTV juga. Kayak bis Transjakarta deh. Iya. Nabrak dari belakang atau gimana, Kak? Tadi, Kak, kesenggol dari belakang. Samping. Kendaraan yang terlibat bus Transjakarta dengan mobil kendaraan roda 4. Ya. Tidak ada korban jiwa, hanya materi saja, kerugian materi. Ini sudah kami limpahkan ke Satgakum untuk penanganan kecelakaan lalu lintas. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Masih dari Jakarta, pemirsa, sebuah insiden kecelakaan terjadi antara taksi dengan lokomotif kereta api tanpa gerbong di perlintasan JPL 11 Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Taksi ini mengalami kerusakan parah setelah ditabrak loko, namun tidak ada korban jiwa. Ya, detik-detik saat taksi listrik tertabrak sebuah lokomotif kereta api terekam oleh kamera warga. Meski pintu perlintasan sudah tertutup, supir taksi diduga tetap memaksa untuk melintas. Beruntung supir dilaporkan selamat dalam insiden tersebut. Pemirsa, 5 orang menjadi tersangka pengeroyokan seorang pemuda hingga tewas di Subang. Pengeroyokan ini terjadi karena korban menyalip para pelaku saat berkendara motor dan memberikan jari tengah. Di pertigaan Sompi, Kelurahan Cigadung, Subang ini, Edo Agum Gumular, 23 tahun, dikeroyok 5 orang remaja mabuk. Awalnya, korban bersama temannya menyalip rombongan motor para pelaku sambil acungkan jari tengah sehingga para pelaku mengejar korban. Para pelaku berhasil menangkap korban dan menganiaya korban dengan helm dan tangan kosong. Sempat dirawat di RSUD Subang, korban akhirnya meninggal setelah 3 hari. Dari 11 orang yang diamankan, Polres Subang menetapkan 5 orang sebagai tersangka, di mana 2 diantaranya berusia 17 dan 18 tahun. Selain menangkap 5 pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 7 unit kendaraan sepeda motor sebagai barang bukti. Diketahui bahwa motif pengeroyokan dilakukan karena para pelaku merasa tersinggung dan ditantang oleh korban. Saat melintas di Jalan Raya Subang, Bandung, tepatnya di Kampung Caringin, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, korban diduga mengacungkan jari tengah ke arah para pelaku, sehingga para pelaku mengejar korban hingga akhirnya terjadi pengeroyokan di pertigaan Jalan Sompi, Kelurahan Cigadung, Subang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Seorang kepala desa di Kabupaten Lampung Timur tewas terinjak gajah saat menghalau kawanan gajah yang masuk ke permukiman warga. Kepala Desa Brajasari, Lampung Timur dievakuasi warga setelah terinjak gajah yang masuk pemukiman. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nahas nyawa korban yang bernama Darusman tidak tertolong. Insiden terjadi ketika korban bersama warga yang lain menghalau kawanan gajah liar penghuni Taman Nasional Waikambas yang masuk pemukiman.
Sempat diusir hingga ke area perkebunan, gajah-gajah berbalik menyerang korban dan warga. Kami sebagai keluarga besar dari almarhum Darusman sebenarnya ya sangat sedih sekali sih melihat kejadian seperti ini, karena kejadian ini kan sangat mengejutkan, mengagetkan saya sebagai kakak kandung dan keluarga lainnya. Informasi yang kita dapat dari lapangan itu ada 11 ekor ya gajah yang masuk ke peladangan di Brajarsari. Konflik gajah versus warga di Kabupaten Lampung Timur sudah sering terjadi. Kawanan gajah liar dilaporkan sering masuk pemukiman dan rusak puluhan hektar tanaman warga. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengambil tindakan agar peristiwa serupa tak terulang. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojol tewas ditabrak mobil ambulans yang sedang membawa pasien di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.